Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatih dari absen 1 dan Syifa dari absen 30, kelas 10 MIPA 4. Kali ini akan mempresentasikan hasil LKS parabola kami. Kita mulai dari percobaan 1. Di percobaan ini, kita menguji gerak parabola dengan 5 sudut yang berbeda-beda. Dari 25 derajat, yang ini 35 derajat, 45 derajat, 55 derajat, 65 derajat. Dengan kecepatan yang sama 20 meter per second dan gaya gravitasi yang sama 10 meter per second kuadrat. Dari hasil percobaan satu ini, kita bisa melihat bahwa perubahan sudut elevasi mempengaruhi bentuk lintasan benda. Bentuknya berbeda-beda. Bisa dilihat di sini. Nah, perubahan sudut elevasi juga mempengaruhi jarak terjauh benda. Semakin besar sudut elevasinya, semakin jauh benda semakin jauh jarak terjauh benda. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan. Pernyataan tersebut berlaku dari sudut terkecil sampai sudut 45 derajat. Di atas 45 derajat, sebaliknya berlaku, semakin besar sudut elevasinya, bukannya semakin jauh jarak terjauh yang dapat ditempuh benda, tetapi malah semakin pendek, semakin dekat jarak terjauh yang dapat ditempuh benda. Seperti di sudut 55 derajat dan 65 derajat. Yang dimana sudut 55 derajat memiliki jarak terjauh yang sama dengan sudut 35 derajat. Dan sudut 65 derajat memiliki jarak terjauh yang sama dengan sudut 25 derajat. Yang terakhir, yang kita bisa lihat dari percobaan satu ini, sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda. Semakin besar sudut elevasinya, semakin lama benda berada di udara. Untuk percobaan 2, kali ini kami menggunakan sudut elevasi 30 derajat. Untuk kecepatan awal 5 meter per sekon, ketinggian maksimum mencapai 0,31 meter, dan jarak maksimumnya mencapai 2,17 meter. Waktu tempuhnya mencapai 0,5 sekon. Untuk kecepatan awal 10 meter per sekon, ketinggian maksimum yang dicapai adalah 1,25 meter dan jarak maksimumnya adalah 8,66 meter. Waktu tempuhnya 1 sekon. Untuk kecepatan awal 15 meter per sekon, ketinggian maksimum yang dicapai adalah 2,81 meter dan jarak maksimumnya 19,49 meter. Waktu tempuhnya 1,5 sekon. Untuk kecepatan awal 25 meter per sekon, ketinggian maksimumnya 7,81 meter dan jarak maksimumnya 54,13 meter, waktu tempuhnya 2,5 sekon. Untuk kecepatan awal 30 meter per sekon, ketinggian maksimumnya mencapai 11,25 meter, jarak maksimumnya 77,94 meter, dan waktu tempuhnya 3 sekon. Jadi, perubahan kecepatan awal benda menghasilkan bentuk lintasan yang berbeda-beda. Terus, semakin cepat kecepatan awal, semakin jauh pula jarak yang ditempuh. Semakin cepat kecepatan awal, semakin tinggi titik tertinggi yang dapat dicapai benda. Dan semakin cepat kecepatan awal, semakin lama pula jatuhnya waktu jatuh benda. Pada percobaan ketiga, kami menggunakan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 15 meter per sekon.
Jenis benda yang pertama ada golf ball yang mempunyai massa 0,05 kg. Ketinggian maksimum yang dicapai ada 2,87 meter dan jarak maksimumnya 19,86 meter. Jenis benda yang kedua ada football yang mempunyai massa 0,41 kg dan mempunyai ketinggian maksimum mencapai 2,87 dan jarak maksimum 19,86. Dan jenis benda yang ketiga ada pumpkin yang mempunyai massa 5 kg dan mempunyai ketinggian maksimum 2,87 meter dan jarak maksimum mencapai 19,86 meter. Jenis benda yang keempat ada cannonball yang mempunyai massa 17,60 kg mempunyai ketinggian maksimum 2,87 meter dan jarak 19,86 meter. Yang terakhir ada tank shell mempunyai massa 42 kg. Untuk ketinggian maksimumnya 2,87 meter dan jarak maksimumnya 19,86 meter. Jadi, perubahan massa benda tidak memengaruhi lintasan benda. Lintasan benda sama walaupun massa benda berbeda. Lalu massa benda tidak memengaruhi jarak terjauh benda. Jarak terjauh benda sama walaupun massa benda berbeda-beda. Lalu perubahan massa benda tidak memengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda. Titik tertinggi benda sama walaupun massa benda berbeda. Dan perubahan massa benda tidak memengaruhi waktu jatuh benda. Waktu jatuh benda sama walaupun massa berbeda-beda. Setelah melakukan 3 simulasi percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kecepatan awal benda dan perubahan sudut elevasi benda mempengaruhi jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan waktu tempuh benda. Semakin besar kecepatan awal benda, semakin jauh pula titik terjauh benda, semakin tinggi titik tertinggi benda, dan waktu tempuh benda juga semakin lama. Sudut elevasi yang semakin besar juga mempengaruhi jarak terjauh benda. Dengan semakin besarnya sudut elevasi, jarak terjauh benda akan semakin jauh. Tetapi hal ini hanya berlaku sampai sudut 45 derajat. 46 derajat ke atas, itu berlaku sebaliknya. Sudut elevasi yang semakin besar, bukannya jaraknya semakin jauh, tetapi jaraknya malah semakin dekat. Sudut elevasi yang semakin besar akan mempengaruhi titik tertinggi benda yang akan semakin tinggi. Dan semakin besarnya sudut elevasi juga mempengaruhi waktu jatuh benda, yang waktu jatuh benda ini akan semakin lama. Kesimpulan simulasi aplikasi PHET Projectile Motion ini adalah dengan mengubah gaya gravitasi, sudut elevasi, dan kecepatan awal benda, kita dapat mendapatkan hasil bentuk lintasan, jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan lamanya benda di udara dengan hasil yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mengubah massa bendanya apabila gaya gravitasi, sudut elevasi, dan kecepatan awalnya sama,
Jarak terjauh, bentuk lintasan, titik tertinggi, dan waktu tempuh tidak berubah, semuanya sama. Jadi, dapat disimpulkan massa benda tidak mempengaruhi apapun di gerak parabola ini. Yang mempengaruhi adalah gaya gravitasi, kecepatan awal benda, dan sudut elevasi benda. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Seorang pemuda berhasil melakukan lompat batu seperti gambar di atas. Diketahui ketinggian batu 2 meter, dan sudut lompatan pemuda adalah 53 derajat. Yang ditanya, berapakah kecepatan awal minimum yang digunakan pemuda tersebut? Dengan menggunakan rumus titik tertinggi sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G, kita dapat mendapatkan hasil bahwa kecepatan awal pemuda tersebut adalah 7,9. Nah, sekarang kita buktikan di projectile motion PHET. Nah, karena di sini kecepatan awal tidak bisa dimasukkan input koma-komaan, kita bulatkan saja 7,9 menjadi 8 meter per second. Hasil titik tertingginya hanya berselisih 0,04. Bisa dilihat titik tertinggi pemuda 2,04. Itu kalau 8 meter per second. Jadi, betul. 7,9 meter per second adalah kecepatan awal kecepatan awal pemuda agar bisa melompat setinggi 2 meter dengan sudut elevasi 53 derajat. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.